Salam sehat. Berjumpa lagi di TR TV. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan antara saya sebagai konsultan kesehatan dengan seorang dokter. Nah, biasanya pada saat seseorang memeriksakan diri ke seorang dokter, sudah pasti dia akan bertanya apa keluhan dan apa sakit yang dia rasa. Dan biasanya dokter akan memberikan resep berdasarkan keluhan atau penyakit tersebut. Seperti contoh, seorang yang mempunyai penyakit gangguan pencernaan atau penyakit MA, biasanya kan diberikan obat MAH. Terus kalau dia juga menderita penyakit hipertensi, biasanya juga diberikan obat sesuai dengan penyakit itu. Jadi intinya dokter memberikan resep berdasarkan spesifik penyakit tersebut. Jadi kalau seumpama pasien mengalami penyakit, ada sekitar 5 penyakit, otomatis ada 5 macam obat yang akan diberikan ke pasien tersebut. Nah, berbeda dengan saya sebagai konsultan kesehatan, di mana biasanya saya memberikan 2 atau 3 resep produk herbal, dan itu untuk keseluruhan penyakit itu. Jadi karena ketiga produk yang saya resepkan biasanya itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama, produk yang khusus untuk masalah perbaikan sel atau nutrisi dan vitamin. Kemudian yang kedua, terkhusus juga masalah yang berkaitan masalah hormon ataupun saraf. Dan yang ketiga biasanya berkaitan dengan masalah virus, bakteri ataupun kanker. Jadi dengan ketiga produk itu bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Saya punya testimoni beberapa tahun yang lalu, seorang istri anggota dewan. Ibu itu mengalami yang namanya sinusitis. Saya memberikan 2 resep, di mana vitamin dengan antibiotik. Ternyata alhasil sinusitisnya sembuh. Dan ternyata si ibu itu juga memiliki yang namanya keputihan, dan keputihannya juga sembuh secara alami dengan rutin mengkonsumsi kurang lebih 2 minggu sejak mengkonsumsi produk herbal tersebut. Dan perbedaannya juga terdapat pada sifat dari obat atau produk herbal tersebut, di mana yang namanya obat kimia, obat yang biasanya diresepkan oleh para dokter, itu biasanya bersifat hanya sementara, dan memang dia ada mengandung, artinya memang bersifat sementara. Jadi seumpama khasiat obatnya sudah hilang, maka bisa dipastikan akan kambuh lagi. Sebagai contoh, obat hipertensi, apabila pasien meminum rutin setiap hari, maka bisa dipastikan bahwa tekanan darah tingginya tidak akan naik lagi. Karena obat di sini fungsinya dia menekan tekanan darah supaya dia tidak naik. Seandainya dia tidak meminum obat hipertensi tersebut, maka bisa dipastikan tekanan darahnya akan naik. Berbeda dengan produk herbal, di mana produk herbal itu meregenerasi sel atau meregenerasi sel-sel yang sakit ataupun komponen-komponen bagian tubuh yang rusak. Jadi dia akan mengganti dengan yang baru lagi. Jadi
Bisa dikatakan dengan mengkonsumsi produk herbal, semua masalah kesehatan bisa dinormalkan kembali. Sebagai contoh, seorang penyakit diabetes apabila mengkonsumsi produk herbal, maka bukan cuma gula darahnya yang diturunkan, tetapi lebih ke langsung ke pusat penyakit penyakit diabetes itu, yaitu organ tubuh pankreas yang mengalami kerusakan. Jadi produk herbal tersebut dia mengobati dan meregenerasi sel pankreas sehingga pankreas bisa menghasilkan kembali kelenjar insulin. Tapi produk herbal sebetulnya bisa sebagai pendamping dari obat medis. Jadi fungsinya bisa mempercepat proses penyembuhan. Jadi kelebihan dari produk herbal dibandingkan dengan obat kimia dokter adalah produk herbal bisa dikonsumsi jangka panjang, yaitu bisa sebagai penunjang untuk memelihara kesehatan si pasien itu. Sedangkan untuk obat medis, obat kimia dokter biasanya dikonsumsi dalam jangka waktu yang tertentu saja, tidak disarankan untuk konsumsi dalam jangka yang panjang, dikarenakan adanya efek yang bisa merugikan organ-organ tubuh yang lain. Sebagai contoh, seorang yang rutin mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi maka akan berpengaruh ke organ reproduksinya, termasuk organ reproduksi pria. Jadi kandungan dari obat hipertensi bisa mengurangi kualitas reproduksi pria, termasuk bisa mengakibatkan ejakulasi dini ataupun gagal ereksi. Termasuk juga dalam hal bisa juga mempengaruhi kelenjar yang lain, organ yang lain seperti ginjal. Jadi ada efek samping yang kurang positif. Berbeda dengan produk herbal, di mana produk herbal dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang bisa mendapatkan hal yang positif, di mana semua organ-organ tubuh di dalam bisa meregenerasi sel-selnya sehingga bisa normal kembali. Jadi buat teman-teman yang mau berkonsultasi mengenai produk-produk herbal, bisa kontak di WhatsApp saya. Oke, jadi sekian dari saya. Salam sehat.